Tapi yang paling penting di pojokan itu, ikan nggak pernah mencuri di tikungan. Waduh, dalam sekali nih. Dalam ya. Dalam sekali nih. 1 tahun bekerja di pemerintahan Presiden Prabowo di bidang ekonomi, apa nih kesimpulannya? Kalau Pak Menko? kita bekerja, kesimpulannya ya Pak Presiden Prabowo ini sangat mengetahui detail. Jadi seluruh program kita harus persiapkan secara detail. Sobat Milenial and Gen Z, ketemu lagi dengan saya Uni Lubis, kali ini di program Ngobrol Seru. Dan ini adalah spesial karena saya akan ngobrol dengan Menteri Koordinator Perekonomian Republik Indonesia, Pak Erlangga Hartarto, tentang 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Nanti aku akan ngajak kalian juga untuk ngeliat gimana sih kantornya Pak Menko. Jarang loh yang bisa kesini kecuali tamu-tamu ekonomi. Ada Pak Menko. Selamat sore, Pak Menko. Bagaimana Sorry kabar? nih, Ya, udah selesai rapatnya. baru selesai. Ya. Wah, ini sorry ya mengganggu bapak-bapak sekalian. Soalnya saya pengen tahu 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan ekonomi itu sektor yang penting banget. Jadi minjem Pak Menko ya. Ini ruang rapat. Ini ruang rapat ya. Oh, oke. Di sini aku lihat ada ini ya. Pak Menko, dulu tuh saya awal 90 tiap hari ngeliput di sini. Zaman masih muda. Berarti 35 tahun yang lalu. 35 tahun yang Ini ruangannya Menteri Keuangan Pak JB Sumarlin. Pak Marlin. Iya. Ya. Nah, Pak waktu itu Menko-nya Pak Radius. Pak Radius. Heeh. Itu tahun berapa? 90 awal. 90-an. Iya kan, 90-an. Nah, Menteri Perindustriannya bapaknya Pak Erlangga Hartarto ya. Iya. Pak Hartarto. Jadi ini berarti kalau saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bapak ke 19. 19. Menko ke 19. Iya. Ini diantara Menko-Menko ini siapa yang Pak Darmin masih, Pak CT masih, Bu Sri Mulyani, Pak Abu Rizal, Pak Burhanuddin ya. Iya. Pak Kwik, almarhum Pak Ginanjar, ini sempat ketemu sama Pak Radius tapi waktu masih muda tapi ya, temannya Bapak ya. Temannya ayah. Iya, Pak Hartarto ini nomor 1, 2, 3, 4. Jadi Pak Hartarto, jadi ini meneruskan legacy dari tidak hanya Menteri dulu sempat namanya Menko Equin. Ya. Tapi sekarang dia Menteri Perekonomian. Nah, Pak Hartarto ayahnya pernah. Nah, kalau ngelihat perjalanan ini, apa yang kepikiran sama Pak Erlangga? Ya, pertama kita lihat di setiap masa itu ada komoditi andalannya. Jadi di sini komoditinya minyak. Oil boom. Ya, oil boom masih ya. ada oil boom. Kemudian sesudah oil boom, karena harga minyak jatuh, karena krisis minyak, maka harus dilakukan deregulasi. Oke. Nah, deregulasi itu pada periode transisi itu banyak dilakukan. Iya. Nah, kemudian ini periode untuk recovery sudah krisis. Yaitu tahun Krismon 99 ya, sesudah Krismon sampai ya. dengan 2004. Makanya 99 2004 tuh menterinya banyak. Iya ya. Ya, ini kan cuman Soalnya kan presidennya ganti-ganti juga ya. Periodenya pendek. Pak Gus Dur, Ya. Bu Mega, Pak Habibie Ya. ya, kemudian baru Pak SBY. Iya. Ya. Nah, terus habis itu periodenya untuk akselerasi lagi ya pasca 2004 ya. Itu dengan Pak Budiono, Bu Sri Mulyani, Pak Hatta Rajasa, Pak CT. Pak CT cuma sebentar ya sebetulnya ya, kayak 5 bulan ini kan gitu. temporary karena Pak Hatta Rajasa nyalon.
Ya, jadi cawapresnya ya, Pak Prabowo ya. Prabowo. Nah, kemudian Pak Sofyan Jalil, Pak Darmin. Jadi dari beliau ya berinteraksi karena di zaman awal semuanya koleha ayah saya. Iya. Dan di sini ya tentu karena aktivitas politik ketemu semua. Tapi waktu koleha ayah tuh yang personally paling deket, pernah berinteraksi paling Pak deket. Saleh Afif. Wow, Pak Saleh. Kebetulan anaknya berteman. Oh gitu. Iya. Saya juga ngeliput Pak Saleh zaman ini Kepala Bappenas. Iya. Ya kan? Iya. Pak Radius juga dekat karena anaknya teman juga. Oh, jadi, wah beda banget ya guys. Kalau temen, circle-nya beda ya. Bapaknya menteri, anak-anaknya berteman circle. Terutama berteman karena sekolah atau apa? Pertama, pos sekolah. Kalau Pak Saleh Afif anaknya sama almarhum kakak saya satu sekolah. Oke. Jadi mereka pulang bareng. Oke. Kalau Mas Loka dan yang lain tidak, beda sekolah. Oke. Nah, ada nggak benang merah nih Pak Menko dari 19 Menko ini dari zaman ke zaman? Kalau aku ngelihatnya apa mungkin deregulasi kali ya, upaya untuk kemandirian pangan itu selalu menjadi Satu, deregulasi. Dua, proyek-proyek di rural ya, proyek-proyek di pedesaan. pedesaan, pembangunan jalan, jembatan, irigasi, Infrastruktur ya. air bersih, kredit mikro itu selalu menjadi bantalan daripada perekonomian. Itu benang Tentu merahnya ya. akseleratornya ada yang memberikan penguatan terhadap infrastruktur. Bahkan sampai sekarang. Bahkan sampai sekarang. Di era Presiden Prabowo ini. Ya, sekarang kita mendorong untuk pertumbuhan perekonomian di pedesaan, di rural. Oleh karena itu, mulai dari MBG, kemudian Koperasi Merah Putih, kemudian juga terkait dengan kemandirian energi, semuanya dikembalikan ke pedesaan dulu. Bahkan yang terkait dengan pendidikan juga ya akhirnya itu Sekolah basisnya rakyat, sekolah semua rakyat ya. balik ke pedesaan. Ya. Oke. Wah menarik nih, saya juga baru ngeh nih ternyata udah ada 19 teman-teman menteri koordinator. Saya juga janjikan tadi mau nunjukin behind the scene dari kantornya Menko Perekonomian. Karena agak beda dan bahkan beda sekali dengan apa yang saya lihat 35 tahun yang lalu. Yuk kita ke sana. 2 bulan yang lalu kita wawancara, ini waktu itu studionya masih baru ya? Iya. Kenapa kok bikin studio Ini karena karena ini untuk efisiensi dan tempat dan jalan supaya media bisa dekat dengan kantor Menko dan bisa dibuat studio sesuai dengan tema maupun background dari media itu sendiri. Jadi dengan background LED bisa jadi studio macam-macam. Ini untuk wawancara khusus. Tapi kalau jumpa pers nggak di sini, Pak Menko? Jumpa pers nggak. Di bawah ya, di bawah, ada di ruangan. Bawah, ya. Jadi udah pernah wawancara di sini, makanya kita coba style yang lain. Mari Pak. Ya. Ini kolam-kolamnya juga kayak bisa healing-healing ini. Pak Menko, kalau kata anak Gen Z ini, healing-healing ini penting ini. Iya. Karena ikan itu tertib. Kenapa? Jadi kita kan punya arus nih di sini nih. Nah. Mana ikannya? Oh, di situ Oh, ada ikan. arus. Nah, dia selalu ikut arus arahnya searah. Oh, jadi nggak cuma di tertib. sini. Tetapi yang paling penting di pojokan itu, ikan nggak pernah mencuri di tikungan. Waduh, dalam sekali nih. Dalam ya. Dalam sekali nih. Nah, Jadi Pak Menko suka ngasih makan. Iya, kadang-kadang kita kasih makan. Silakan loh, Bu. Iya. Kalau kita coba ngasih makan nih, makan bergizi gratis. Ini paket yang 6.500 telur. Kata Kepala BGN ke Presiden waktu kita di Hambalang 14 jam. Kalau paketnya ayam 8.500. Kalau paketnya daging 10.500. Wah, menarik. Emang jadi ini ya lebih adem ya Pak Menko kalau ngelihat air sama ikan ya. Problematika tarif tram dan tingkat pengangguran kelas menengah yang turun.
itu sejenak bisa diendapkan ya. Karena ikan berenang terus dan warnanya sangat alami, natural color. Oke. Ya. Nah ini suka ngeteh-ngeteh juga nggak? Ya, ini kita pernah ngeteh dengan bekas Perdana Menteri Inggris. Oh, Tony Blair. Tony Blair di sini. Oh, oke. Kita ngeteh di sini. Yang katanya mau diminta oleh Presiden Trump untuk ngurusin Gaza. Gaza. Jadi ngeteh di kantor Menko. Pak Menko, jadi ini kan 1 tahun ya. Apa kesan personal yang paling melekat terhadap cara kepemimpinan Presiden Prabowo ini? Ya, Pak Presiden Prabowo ini sangat mengetahui detail. Jadi seluruh program kita harus persiapkan secara detail. Oh gitu? Dan bahkan Pak Presiden ini terhadap angka sangat fasih. Dan perhatian beliau selalu kepada tingkat penciptaan lapangan pekerjaannya berapa. Jadi kita harus menghitung dalam berbagai program dampak ke masyarakat langsung berapa, kemudian juga yang bekerja berapa, multiplier efeknya berapa, kontribusi terhadap pertumbuhan ekonominya berapa. Saya tuh ngelihat Sabtu Minggu bahkan Minggu malam Pak Presiden itu ngundang ratas-ratas itu dan selalu ngebahas terutama program-program prioritas ya. Iya. Tapi ngerasa keseringan nggak sih bahas program prioritas kalau misalnya tiap 2 minggu atau sebulan sekali atau gimana menurut Pak? Karena setiap program kan perlu di bottlenecking. Jadi beliau selalu mengundang rapat untuk menanyakan progres yang sudah dijanjikan diselesaikan. Misalnya kita janji selesai 2 minggu, selalu dalam setiap minggu jadi beliau dicek lagi ya? dicek lagi. Berarti ingatannya kuat Ya, dong, catatan dan ingatannya kuat sekali. Ya. Kalau makan tuh karena saya juga alhamdulillah pernah diundang ke Hambalang, Ya. kan banyak kuenya tuh. Iya. Kuenya tuh macam-macam. Iya. Ada kopi Hambalang juga. Iya. Sama nggak kalau sama menteri-menteri ya? Sama. Dan yang paling tipikal di Hambalang scones. Scone bener, Ya, selalu itu ada very scone dan typical. dengan krimnya. Ya. Kalau kita makannya cuman scone-nya aja, presiden akan ngingetin, ini loh pakai krim. Soalnya kan kita nggak berani ini, karena krimnya ditaruh di depan presiden kan. Iya. Tapi Iya. begitu kita yang ada di meja itu ngambil scone, Iya. Pak Presiden tuh akan nyodorin krimnya. Iya. Ini krimnya gitu kan. Iya. Kalau kita kan nggak berani ngambil dari depannya ya. Ya. Itu yang unik buatan di Hambalang ya. Kopi dan scones. Ya. Nah siapa lagi? Waktu sama tadi ada tokoh dunia Tony Blair Ya. di sini. Ingat nggak yang diobrolin apa? Tony Blair kita waktu itu bicara terkait dengan karena waktu Tony Blair separuh habis COVID, ya masalah kesehatan, masalah bagaimana uji daripada obat-obatan dan itu yang menjadi perhatian juga dari Tony Blair, termasuk digitalisasi daripada sistem kesehatan. Oh, oke. Jadi dia apa? Jadi statusnya dia itu apa? Waktu itu sebagai resource person atau Waktu apa? itu sebagai resource person karena waktu itu diundang juga dalam kaitan dengan IKN. Oh, IKN ya. Ya. Jadi seberapa sering Pak Menko memanfaatkan fasilitas yang ada di taman ini? Jadi ini teman-teman, jadi ini taman kayak 4 blok gini, terus ada kolam, ada ikan, ditata dengan baik, dan di situ juga ada tempat nongkrong. Itu berarti Itu karyawan smoking Kemenko area tuh, bagi itu mereka yang area. smoking atau Oh. duduk bisa. Oke, kalau gitu Iya. saya pengen ngajak kalian untuk ngelihat ruang kerja dari Pak Menko. Ya, ini mesti hati-hati. Ada Ada Hati-hati tangganya. turun. Nah, ini kita masuk ke ruang kerja Menko Perekonomian Republik Indonesia. Saya juga belum pernah sih, karena sebelumnya
di di Studio Economic Icon. Pak Menko ulang tahun tanggal 1 Oktober. Jadi happy birthday. Terima Pak kasih. Menko. Terima kasih. Makanya itu menjelaskan banyak anggrek. Iya. Nah, Pak Menko, ini bagian yang seriusnya, yang serius. 1 tahun banget ya. Iya. Nah, jadi kalau misalnya soalnya kalau IDN Times tuh biasanya kayak 7 hal, 5 hal, 8 hal istiqlal. Nah, saya mau nanya 5 hal yang menjadi faktor penting atau prioritas dari program Kemenko Perekonomian selama 1 tahun Pak Prabowo ini apa? Ya, saya mau tambahin dari 5 jadi 8. Oh, supaya asta cita ya? Asta cita. Tadinya saya juga pikiran mengubah ke 8. 8 saja. Oke. Iya. Iya. Apa itu? Ya, pertama kita bicara stabilitas dan kinerja ekonomi makro, di mana pertumbuhan ekonomi yang angkanya di atas 5%, 5,12%, itu salah satu tertinggi di G20. Tentu di atas Turki, Saudi Arabia, Brasil, dan ya kita sedikit di bawah India dan Cina. Kemudian inflasi kita bisa jaga di 2%, dan ini juga salah satu yang inflasinya baiklah dibandingkan dengan negara seperti Turki, Rusia, Brasil. Turki saja 33%, Rusia 8%, Brasil 5,13%, kita di angka 2,6%. Oke. Kemudian defisit APBN tetap masih bisa kita jaga di angka 3% dari PDB. Beberapa negara lain di atas kita termasuk Italia 5%, Turki sampai 7%, India 6%. Nah, juga terkait dengan rasio utang kita bisa jaga di bawah 40%, dan ini terendah di G20. Bayangkan Indonesia 38,8%, Jepang 237%. Jadi utangnya lebih besar daripada PDB-nya. Amerika juga di atas 124%. Inggris mendekati 96%, Cina juga 88%, dan India 82%. Jadi dari sovereign rating kita dari Big Three semuanya kategori investment grade, jadi layak investasi, outlook-nya stabil. Kemudian yang kedua tentu terkait dengan pasar modal. Beberapa hari terakhir indeksnya di atas 8.000. Jadi ini all time high. Jadi lebih tinggi sepanjang sejarah. Dengan cadangan devisa juga relatif aman di angka 150,7 miliar US dollar. Jadi ini terjaga, import 6 bulan relatif aman. Dan kita juga untuk pertama kalinya mendirikan namanya Bullion Bank. Pak Presiden meresmikan Bank Emas, di mana kita menjadi salah satu negara yang produksi emas dan kopernya juga salah satu terbesar di dunia. Dan itu dilanjutkan bukan dengan hilirisasi, plus servicesnya kita bangun. Karena Indonesia ini kan services selalu negatif. Jadi kita dengan adanya Bank Emas, services kita jaga dengan 2 bank, yaitu BRI melalui Pegadaian dan BSI. Dan kita tahu bahwa Bank Emas itu sangat diperlukan kalau krisis selalu naik. Kemudian dari segi investasi tumbuh tinggi di tahun 2025. Ini 13,6% dibandingkan tahun yang lalu. Dan pembicaraan kami dengan Pak Rosan pada waktu kami meeting, termasuk minggu malam itu, kira-kira kita masih menunggu data BPS dan yang lain, tetapi data dari BKPM 1.400 triliun di kuartal ketiga bisa dicapai. Jadi ini dari target 1.900, jadi relatif di Q3 ya. Seluruhnya target baik. 1.900 itu tahun ini ya? Tahun ini, ya. Kemudian kawasan ekonomi khusus juga di kumulatif sampai bulan Juni ini investasinya 294,4 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya 187.376 orang. Dan ini jenis usahanya ada 442 pelaku usaha.
Nah, KIK ini Pak Presiden membandingkan dengan Vietnam. Vietnam punya luas lahan sampai 1 juta hektar untuk kawasan ekonomi khusus. Kita masih perlu untuk diakselerasi dan juga untuk menarik investasi semakin cepat. Kemudian di angka kemiskinan dan ketenaga kerjaan. Jadi kemiskinan turun ke 8,47%. Ini terendah sepanjang sejarah kita. Tahun lalu masih di angka 9,03%. Sehingga angka kemiskinan ekstrim juga turun ke 0,85%. Di tahun lalu angkanya masih di atas 1%, 1,26, dan tahun 2023 masih 1,82. Dan jumlah penduduk miskin pun turun, jadi per Maret sebesar 23,85 juta orang, dan ini lebih rendah dari 2024 yang 25,22 juta. Nah, orang bekerja itu juga 145,77 juta, dan angka orang yang bekerja sampai bulan Februari itu 1 tahun naik ke 3,59. Jumlah orang yang bekerja. Jumlah orang yang bekerja. Year to date. Itu Februari ya? Februari. Ya. Biasanya kalau Agustus to Agustus angkanya sekitar 4 jutaan, 4,8 jutaan. Tapi kita masih menunggu angka dari statistik. Tapi tracknya seperti itu. Kemudian pengangguran terbuka juga turun ke 4,76%. Ini juga terendah sejak krisis 98. Di Februari 2024 masih angkanya 4,82%. Dengan jumlah penganggurannya di bulan Februari 2025 ke 7,28 juta orang. Jadi sebetulnya dari segi angka seluruhnya ada perbaikan. Dan juga dari kerjasama internasional yang Bapak Presiden selalu menjadikan ini sebagai prioritas dalam politik luar negeri dan ekonomi. Neraca perdagangan kita surplus di 5,49 miliar di Agustus 2025. Dan Januari sampai dengan Agustus itu surplusnya 29,14 miliar. Dan ini surplus selama 64 bulan berturut-turut. Nah, tentu ini menjadi catatan karena salah satu surplus tinggi itu dengan Amerika yang 14 billion. Dan kita akhirnya membuat program untuk mengkitkan atau menurunkan defisit dengan Amerika dengan pembelian energi dan agriculture dari Amerika. Nah, minggu lalu juga satu tonggak sejarah yang sudah Bapak Presiden sepakati dengan Presiden Uni Eropa, dan tanggal 23 kemarin substansinya selesai. Artinya kita tinggal menerjemahkan ke 24 bahasa, di mana itu nanti akan berproses di Parlemen Eropa dan Parlemen Indonesia. Yang AU-SEPA ya? AU-SEPA. Ini perjanjian antara satu negara, Indonesia, dengan 27 negara. Dan ini akan membuka pasar yang besar dengan penduduk yang hampir 800 juta. Nah, produk unggulan kita, kakao, karet, garment, tekstil, furniture, dan yang lain, bea masuknya 0 ke Eropa. Kalau sawit? Kan selama ini sawit pun 0. Oh, jadi yang sawit selama ini justru mereka minta. Jadi padahal selama ini Uni Eropa kan mencegah sawit ya. Mereka minta bahwa setiap tahun, yang sekarang kan yang mereka ban itu kan yang untuk biodiesel. Sedangkan untuk food grade tetap mereka perlukan atau consumer product. Dan kita biasanya ekspor 1 tahun sawit itu 2 juta. Total? 2 juta, ya secara total. Dan mereka minta itu pun tetap kita kirim dengan biaya masuk mereka kasih 0. Dan mereka minta juga supaya kita tidak kasih pajak ekspornya dari kita juga dinolkan. Nah, itu dengan itu mereka membuka seluruh kita untuk mendapatkan akses pasar Eropa. Dan tambahan juga Indonesia dapat fasilitas multi-entry visa Schengen. Ya. Selama ini agak susah itu. Nah, sekarang otomatis, apalagi untuk secondary. Jadi sudah visa kedua itu otomatis diberikan. Dan masanya bisa lama. Bisa 5 sampai 10 tahun. Ya. Kemudian ini cuma dikasih 3 bulan, Pak. Ini bisa kalau ke Eropa bisa panjang agak ribet. sekarang. Nah, juga
dengan Kanada. Kemarin pada saat Bapak Presiden dari Amerika ke Langsung Kanada, itu juga diselesaikan. Dan ini produk unggulan kita, tarifnya juga sama dengan nol. Kemudian dengan negara-negara EU ini juga terbuka. Dengan negara ini secara substantif sudah disepakati di 19 Juni. EU ini negara-negara Rusia dan negara yang former Soviet. Nah ini kita sudah sepakati substansinya dan perjanjiannya rencana ditandatangani di Saint Petersburg akhir tahun ini. Oke. Ya. Pak Presiden akan ke sana? Dalam perencanaan, dalam perencanaan. Temperaturnya -20. Iya. Apalagi akhir tahun ya. Apalagi akhir tahun. Iya. Nah, kemudian dengan Amerika, ini juga Bapak Presiden berhasil menurunkan tarif dari 32% ke 19%, di mana artinya menyelamatkan industri padat karya, TPT, footwear, apparel, furniture. Itu tenaga kerjanya yang di sektor ini hampir 5 juta orang. Jadi dengan ini membuka. Selanjutnya kita masih bernegosiasi untuk drafting, legal drafting, namun terpengaruh juga dengan shutdown pemerintahan Amerika. Jadi jadwal. Pengaruhnya apa itu? Seharusnya kita jadwal by Zoom, tetapi karena pemerintahnya shutdown, mereka tunda dulu itu. Oke. Tetapi kami akan bicara juga dengan USTR, Ambassador Greer, Emerson Greer, untuk bagaimana kita mencari jalan keluar. Tapi kalau di sana shutdown tuh ya biar teman-teman memang Amerika lagi shutdown, semuanya jadi nggak ke kantor ya. Nggak ke kantor. Soalnya listrik apa segala macam jadi nggak bisa ya. Tetapi kan kita melakukan Zoom tentu nggak bisa tidak dari kantor kan. Iya. Karena ini kan officially government. Iya. Nah, kemudian juga Bapak Presiden membuka BRICS. Nah, ini kan Global South, ada India, ada Cina, dan ada Indonesia. Ini juga menjadi kelompok yang besar. Tadi saya juga menghadiri ASEAN Digital Economic Framework. Nah, ini arahan Bapak Presiden. Ini perjanjian digital pertama di dunia. Jadi biasanya FTA, SEPA belum pernah ada Digital Economic Framework. Nah, ASEAN yang pertama. Oke. Dan harapannya secara substansis selesai 70%. Oke. Dan ekonomi ASEAN yang targetnya itu kalau tanpa DEFA itu sampai tahun 2030 diproyeksikan 1 triliun digital, ini akan naik menjadi 2 triliun. Nah, ini sudah termasuk AI dan yang lain. Dan ini menjadi sangat diperhatikan di dunia karena kemarin pada waktu kita mengkonklud perjanjian Eropa, itu juga ada klaster terkait digital yang Indonesia ambil dari DEFA juga. Sehingga kita punya upgrade version dibandingkan dengan yang sudah ditandatangani dengan negara lain yang tidak punya digital kamar atau ruang digitalnya. Nah, kemudian baru saja kita meluncurkan stimulus ekonomi ya di bulan Januari. Ini juga dengan paket liburan, transportasi, subsidi upah, JKK. Tahun ini akhir tahun juga kita siapkan stimulus Nataru, termasuk tiket kereta, Pelni, ASDP, tiket pesawat. Total anggarannya kita siapkan 479 miliar. Dan kita juga siapkan paket ekonomi 8+5. 8 itu program yang kita siapkan untuk di kuartal keempat. Kemudian 4 itu program yang kita lanjutkan itu di tahun depan, itu terkait dengan PPN ditanggung pemerintah untuk perumahan sampai 2 miliar, kemudian juga termasuk gaji pekerja yang sampai 10 juta. Itu PPh-nya ditanggung pemerintah, berarti untuk pekerja tersebut itu 400 sampai 600 ribu pemerintah yang bayar. Jadi itu menambah daya beli daripada kelas menengah.
Ini adalah koperasi merah putih, replanting komoditas strategis untuk perkebunan rakyat, kampung nelayan merah putih, kemudian revitalisasi tambak Pantura, kemudian modernisasi 1.580 kapal. Ini kan proyek berjalan terus. Ini si Pak ini ya, Pak Pantesan Trenggono. Pak Trenggono juga terus ikut rapat ya. Iya, iya. Nah, kemudian nah, ini 8, Pak. Sorry. Ini 8, 5, 4 ya kan? 8, 4, 5, 17. 1 tambah 7, 8. Jadi emang sengaja ya? Jadi ini memang angkanya Pak Prabowo angka ya? artificial intelligence. ini apa namanya? Intermezzo. Intermezzo. Oke, apalagi tuh Pak? Udah terakhir yang itu ya, terakhir yang ini yang 845 ini ya. Iya. Nah, itu kira-kira yang 8 ya. Itu masih ada lagi yang terkait dengan Perlinsos tadi sudah saya sampaikan. Penciptaan lapangan kerja itu tadi yang program yang 5 itu. Tapi ada tambahan program magang lulusan. Perguruan tinggi. Nah, itu kita siapkan tahap awal 20.000. Tetapi begitu ini jalan, itu bisa kita naikin menjadi 100.000. Nah, ini untuk fresh graduate yang sudah lulus paling lama 1 tahun. Nah, ini mereka dapat uang saku. Nah, program ini akan segera dimulai. UMP, yang UMP ini kan Pak ya? Upah minimum kabupaten kota, UMK. Dan ada akselerasi daripada kredit usaha rakyat, baik untuk UMKM, pekerja migran maupun program perumahan. Nah, yang lain kita persiapkan untuk deregulasi dan dengan online system single submission dan diberlakukan tanggal 5 Oktober dan ini mulai meluncurkan yang sifatnya fiktif positif. Artinya kalau dalam waktu beberapa kementerian punya service level agreement dengan BKPM. Kalau dalam waktu tertentu, misalnya 20 hari, mereka belum selesaikan, maka bisa berproses lebih lanjut. Jadi itu menimbulkan kepastian. Ya. Nah, mungkin saya mau tanya beberapa hal ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Menko ya. Misalnya pertumbuhan 5,12% ya. Itu kan sampai sekarang masih banyak bahkan di kalangan ekonom di kampus juga yang menganggap bahwa itu kegedean gitu ya. Angkanya mestinya nggak segitu. Tapi untuk pertama kalinya KEK dimasukkan ya Pak ya? Jadi beberapa sentra pertumbuhan ekonomi artinya di monitor secara lebih detail. Karena sebelumnya kan secara agregat saja. Ya, soal pertumbuhan ekonomi 5,12% itu Pak, banyak yang mempertanyakan bahkan sampai sekarang, dan yang bertanya tuh nggak kaleng-kaleng, profesor-profesor, doktor ekonomi mempertanyakan kenapa kok sebuah parameter, misalnya kali ini KEK masuk, itu kan ujuk-ujuk masuk, katanya kalau misalnya mau memasukkan satu parameter tuh butuh kayak semacam exercise dulu, baru kemudian bisa diterima sebagai sebuah parameter untuk mengukur pertumbuhan ekonomi. Gimana tuh Pak Menko? Ya, sebetulnya parameter tersebut ini kan menjadi seluruhnya sebetulnya masuk. Cuman mungkin dalam bentuk agregasi keseluruhannya yang faktornya lebih didetailkan. Nah, tentu kita tahu bahwa konteks daripada kawasan ekonomi itu adalah dua, satu terkait dengan investasi dan yang kedua adalah ekspor. Jadi investasi dan ekspor ini mendukung pertumbuhan. Karena yang ketiga kan konsumsi dalam negeri dan government consumption. Jadi kontribusi KEK jelas di dua sektor tersebut. Dan KEK itu efisiensi investasinya sangat baik karena ICOR daripada KEK itu rata-rata 2 sampai 4.
Sedangkan ICOR rata-rata secara nasional tuh 6. Jadi memang kalau dihitung secara lebih detail, itu dia akan menonjol. Waktu di Hambalang, Pak Presiden juga memang menunjukkan yang tadi disampaikan oleh Pak Menko yang soal rasio utang. Ya. Beliau mengatakan bahwa mestinya rasio utang kita yang sekarang masih di bawah 40%, Iya. itu bisa ditingkatkan bahkan sampai ke mungkin 43. Apakah itu memang kisi-kisi bahwa Presiden membuka kesempatan atau memang sudah memerintahkan menteri-menteri ekonominya termasuk Menteri Keuangan untuk lebih loose gitu Pak Menko untuk rasio utang ini? Saat sekarang dalam pembahasan APBN 2026, Pak Presiden tetap strict kepada di bawah 3%, bahkan beliau mintanya di bawah 2,5%. Kemudian juga terkait dengan rasio hutang strict di bawah 40%. Oh masih di bawah 40 ya? Ya. Kirain sesudah Menteri Keuangannya Pak Purbaya orang menganggap bahwa ini bahkan lebih ekspansif gitu. Tidak. Ternyata tidak. Ya, mungkin sekarang yang lebih perlu dijaga oleh Bapak Presiden bahwa pemanfaatan daripada belanja itu dimonitor. Jadi harus diprediksi sebelumnya terserap atau tidak terserap. Jangan sampai menunggu sisa anggaran. Tetapi pada periode tertentu dimonitor. Nah itu yang kemarin Menteri Keuangan menyampaikan. Beliau akan keliling ke kementerian-kementerian besar untuk memonitor belanjanya sampai di mana. Selama ini kan kebiasaannya kalau misalnya tidak terserap, ya itu apakah sekarang akan kalau nggak keserap berarti untuk yang berikutnya nggak akan diberikan karena nggak akan diberikan seperti yang diminta sebelumnya, Pak. Seperti apa sekarang rezim tentunya anggarannya? Dari Kementerian Keuangan akan mengukur jumlah yang alokasi yang bisa diserap habis sampai akhir tahun 2025. Kalau 2026 kita bahas nanti karena ini kita monitornya ini 1 tahun, di 2025 saja. Oke. Kemudian yang kedua, tadi disampaikan ada beberapa perjanjian perjanjian ekonomi ya. Memang ada kecenderungan sesudah Trump mengenakan tarif Trump, negara-negara kemudian melakukan lebih intensif untuk melakukan upaya-upaya engagement di luar Amerika. Benar nggak itu yang terjadi ya Pak? Jadi memang Indonesia sendiri mendorong segera diselesaikannya perjanjian multilateral, tentu untuk memitigasi apa yang terjadi di Amerika karena 19% jelas tidak ideal. Jadi artinya tetapi pasar Amerika itu pasar yang besar dan tentu beberapa negara termasuk beberapa negara ASEAN itu menyandarkan diri pada pasar Amerika. Nah, Indonesia membuka pasar lain selain Amerika. Jadi termasuk Uni Eropa yang sudah 10 tahun ini bisa, momentum untuk diselesaikan. Demikian pula dengan Amerika kan kita nggak punya sebelumnya. Jadi kita dahulukan juga dengan Kanada. Sehingga kalau kita dengan Kanada saja sudah like-minded, nah ini dengan Eropa sudah like-minded, kan sebetulnya kita dengan Amerika juga sudah mirip lah apa yang diminta oleh mereka. Jadi kita membuka kerjasama dengan 82% dari perdagangan dunia yang masih mengandalkan kepada multilateralism dan juga percaya kepada WTO. Nah, walaupun WTO ini mempunyai tantangan di saat sekarang dispute resolution-nya bermasalah karena penunjukan appellate body badan untuk sesudah diputus untuk banding itu belum terbentuk karena Amerika masih menahan penunjukan itu. Kan raksasa ekonomi dunia ini dilihatnya dua nih, Amerika kemudian Cina. Nah, bagaimana Indonesia melihat ekonomi dengan Cina yang di era Pak Jokowi kan kita jadi dianggapnya lebih dekat ya. Lalu kemudian sekarang ada Trump
gimana nih Cina dengan Cina posisi kita? Cina ini sudah menikmati free trade dengan ASEAN itu dari tahun 2010-an. Jadi dia sudah ahead 15 tahun. Dan barang Cina masuk ke Indonesia tarifnya relatif 80%. Nah, terbalik juga dengan Indonesia. Vice versa, kita juga ekspor ke sana. Makanya trade kita tertinggi dengan Cina itu 110 billion. Oke. Sedangkan dengan Amerika sekitar 40 billion. Oke. Nah ini yang kita lihat ke depannya perlu diseimbangkan juga karena supaya jangan Amerika menutup diri terhadap barang dari Indonesia. Oke. Ya. Yang tadi negosiasi kelanjutan yang dengan Amerika itu persisnya apalagi yang sedang dinegosiasikan? Sekarang kita menegosiasikan teksnya. Oke. Jadi teks itu mereka sebut sebagai Agreement on Reciprocal Tariff. Nah, berarti ini detail line by line dan HS code per HS code. Jadi kalau kemarin kan sudah dalam bentuk principal agreement. Nah, sekarang detailnya inilah yang kita sedang duduk dan bahas. Wording by wording. Nah, ini yang kita dan tentu bagi Indonesia kan kita harus berhati-hati juga karena kita ingin bahwa ini semuanya adalah sesuai dengan judulnya reciprocal. Ya. Kemudian policy dari Menteri Keuangan yang menggelontorkan 200 triliun lewat Bank Himbara. Gimana Pak Menko melihat ini dampaknya untuk menggairahkan ekonomi? Karena saya bicara dengan sejumlah orang di perbankan, mereka mengatakan bahwa selama ini problemnya bukan likuiditas, sehingga bank juga sebetulnya selama ini sangat hati-hati untuk mengalirkan kredit karena memang situasinya penuh dengan uncertainty. Gimana nih Pak Menko? Ya, pemerintah melihat memang ada loan yang tidak didisburse. Ya. Jadi undisbursed loan itu angkanya sekitar 2.300. Kemudian pemerintah mendorong additional support sebesar 200 triliun. Sebetulnya ini benchmark untuk menurunkan tingkat suku bunga. Yeah. Jadi dengan adanya tambahan likuiditas, maka suku bunga itu akan menurun. Karena ada dana dengan tingkat suku bunga yang 4%, yang mungkin sedikit lebih rendah dari cost of fund daripada perbankan. Sehingga biar bagaimana ini menjadi wake up call kepada para banker untuk tidak business as usual. Jadi dia harus mencari program-program lain termasuk untuk membiayai program-program unggulan Bapak Presiden. Oh, jadi arahnya ke situ ya? Iya. Karena kalau misalnya yang program-program misalnya diserah kepada debiturnya, ya debiturnya juga sedang mungkin tidak butuh. Ya, kita kan masih ada program-program yang disiapkan untuk tahun depan. Tetapi kalau kita bisa start tahun ini kan itu lebih baik. Soal pengangguran, Pak Menko mungkin pasti ngikutin ya. Ini kita ngomong karena IDN Times ini kan sangat concern terhadap Gen Z. Target audiens kami anak muda. Yang terakhir di Maroko, ya, pergerakan Gen Z nih. Maroko, Nepal, Madagaskar, di banyak negara. Itu semuanya satu, anak muda ini mengeluhkan ekonomi, situasi ekonomi, ya. Kemudian yang kedua menganggap ketika situasi ekonomi tidak baik-baik saja, kemudian prioritas dari pemerintah atau kekuasaan di negara tersebut itu tidak seperti yang mereka harapkan. Dalam konteks Maroko misalnya justru memilih untuk membangun stadion ketimbang membangun rumah sakit, membangun sekolah. Apa yang perhatian dari dalam konteks kebijakan ekonomi, perhatian untuk Gen Z ini selain yang tadi program magang apa segala macam itu, Pak? Bagi pemerintah kita melihat menyisir seluruh desil. Karena Gen Z itu berada dalam desil karena mereka masuk dalam sebuah keluarga. Jadi sebagai basis kita memberikan subsidi dan kompensasi energi untuk semua. Karena dengan demikian bahwa biaya energi itu relatif affordable kepada masyarakat.
Kemudian kita memberikan juga energi itu listrik dan transportasi, di mana kita bisa memberikan subsidi dan kompensasinya sebesar 50 billion setiap tahun. Nah, kemudian juga kita berikan kemarin subsidi upah. Subsidi upah juga across the board, karena itu 10 juta ke bawah. Dan subsidi upah itu periode berikutnya itu dengan PPh ditanggung oleh pemerintah. Jadi 10 juta diterima oleh pekerja itu bulet-bulet. Nah, pemerintah yang bayarin pajaknya. Kemudian kredit usaha rakyat itu untuk UMKM dan juga untuk startup. Dan kita siapkan 300 triliun. Dan khusus untuk perumahan itu bahkan kita tambahkan 130 triliun on top. Sehingga kita berharap bahwa dengan program-program produktif ini Gen Z bisa memanfaatkan. Untuk startup pun bisa dimanfaatkan. Dan dalam paket ekonomi yang ke-8 kita siapkan gig facilities. Jadi co-working space itu akan dibangun di 15 kota besar. Dan salah satu yang didorong ini bekerja sama dengan pemerintah daerah. Khusus di Jakarta, misalnya kemarin bicara dengan Pak Gubernur, itu disiapkan di Blok M dan di Tanah Abang. Dan anggaran salah satunya DKI punya anggaran itu yang gratis relatif. berarti bisa dimanfaatkan? Gratis. Jadi co-working space itu adalah lahan gratis, pemerintah siapkan wifi-nya, gig generation bisa membuat kelompok untuk bekerja. Nah, beberapa waktu yang lalu saat di perindustrian saya mendorong itu dengan Universitas Telkom misalnya di Bandung, itu gedungnya semua dibuat oleh perindustrian. Demikian pula di Bali. Dan juga kita kan mengintroduce Apple Academy dan berbagai digital academy, tujuannya untuk itu. Sehingga kita akan masifkan kegiatan tersebut. Nah, tentu salah satu lagi program magang. Karena mahasiswa begitu lulus sebelum masuk lapangan kerja ditanya pengalaman kerja di mana. Nah, itu selalu ada gap. Makanya Pak Presiden mendorong program baru yang namanya magang. Nah, program baru magang ini mereka diberikan kesempatan untuk bekerja di korporasi, BUMN, swasta, bahkan di pemerintahan dalam waktu 6 bulan dan gajinya dibayar sesuai dengan upah minimum provinsi. Bukan korporasinya yang bayar, pemerintah yang sediakan. Caranya gimana? Apanya? Caranya kita siapkan platform yang namanya Siap Kerja. Itu di Kementerian Tenaga Kerja. Nah, saat sekarang perusahaan kita minta untuk upload demand side. Jadi mereka akan upload demand side, mereka perusahaan membutuhkan 30 atau lebih posisi bidang apa saja. Dan minggu depan nanti mereka dibuka untuk masing-masing itu mendaftar. Dan sementara itu kita sudah punya daftar dari Kementerian Dignas, lulusan yang 1 juta ini, yang eligible untuk mendapatkan ini. Dan yang kita maksimal sudah, 1 tahun itu ya? Ya, kita sudah sisir ada sekitar 100 ribuan yang sudah eligible untuk melakukan program ini. Dan saat sekarang juga udah ada beberapa lapangan kerja yang sudah disiapkan. Nah, diharapkan yang 100 ribu ini mendaftar. Ya. Kan nanti tergantung, ini kan sifatnya on demand. Jadi kalau mereka mau, mereka bisa matchingkan. Dan kalau 20 ribu pertama ini sudah bisa berjalan baik, kita akan langsung buka untuk 20 ribu berikutnya. Udah berapa perusahaan Pak Menko yang daftar untuk program magang ini? Kira-kira sekarang sudah sekitar 15 ribu job yang demand-nya. Tetapi ini kita masih terus bergerak. Jadi itu yang Gen Z, buat Gen Z teman-teman. Banyak sebetulnya ya, cuma masuk di-insert ke berbagai program. Program. Oke, terakhir, in short, 1 tahun bekerja di pemerintahan Presiden Prabowo di bidang ekonomi, apa nih kesimpulannya? Kalau kita bekerja, kesimpulannya nanti 5 tahun lagi. Tetapi dalam tahun pertama sangat challenging, sesuai apa yang Pak Presiden minta di pidato pertama beliau pada saat kita dikumpulkan di Hambalang dan juga waktu dikumpulkan di Magelang. Yang paling penting adalah survival.
theory of survival, dan itu ternyata nyata, itu apa yang beliau sampaikan di awal terjadi. Karena terjadi di tengah-tengah geopolitik terjadi. dan yang lain. Jadi survival mood itu yang menjadi pegangan kita untuk terus mengikuti dinamika global, plus juga bagaimana menjadi bantalan APBN ini menjadi, dan program tadi yang paket-paket ini menjadi bantalan untuk perekonomian masyarakat juga berbasis kepada desil. Jadi Pak Presiden minta kita betul-betul fokus di dalam masing-masing desil. Oke. Ya. Terima kasih Pak Menko Terima kasih, atas waktunya dan juga kesempatan untuk melihat behind the scene dari kerjanya Menko Perekonomian. Teman-teman, itu tadi ngobrol seru saya 1 tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto di bidang ekonomi bersama Menko Erlangga Hartarto. Nantikan ngobrol seru berikutnya. Salam sehat. Terima kasih. Ya, Makasih, terima Pak. kasih Mbak. Ya.